peta-peta gitu ada. Karena ini saya belum sempat ini buat PPT-nya. Saya share dari awal ini. Bentar, izin share. Bisa tampil Kaget, roadmap. Mas. Bisa. Nah, ini. Oke. Saya mulai dari roadmap ini secara overview antara para pelaku dan kegiatannya. Nah, kemudian bagaimana data itu dihasilkan dan diolah. Jadi ini kemarin saya buat roadmap waktu ngobrol sama Mas Chandra awal-awal masih kegiatan PS itu. Jadi ya nggak apa-apa, ini hanya sekedar mungkin bisa jadi bahan untuk diskusi. Jadi para pelakunya adalah KTH, PSNU, kemudian struktur NU, mulai PW, PC, MWC, dan organ-organ NU lainnya seperti Fatayat, LPP, terus kemudian lembaga pendidikan, pondok pesantren, lembaga pendidikan umum dan pondok pesantren, kemudian Kadin, industrialis, atau pebisnis, agroindustri misalkan, terus kemudian pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan kemudian ekosistem kawasan hutan. Ya, ini sebuah salah satu pihak eh, utama kita kan. Jadi ini tetap punya 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 eh, kita sebut sebagai pihak juga karena di situ ada ekosistem yang harus dijaga dan yang kita olah. Jadi terus kemudian kegiatan roadmapnya kegiatan sosialisasi dan kesepakatan kolaboratif. Terus tahap berikutnya adalah identifikasi potensi masalah dan database. Nah, di sini poin yang akan kita diskusikan. Kemudian tujuan bersama pengelolaan kawasan hutan. Terus tahap berikutnya adalah kemampuan pengelolaan kawasan hutan. Tahap berikutnya pengelolaan hutan lestari, kemudian pengembangan bisnis dan investasi, terus kemudian merespon isu lingkungan dan peluangnya. Baik, semua kegiatan yang dilakukan di perhutanan sosial itu juga memiliki hubungan dengan pihak luar negeri atau lembaga-lembaga yang bergerak di bidang lingkungan maupun iklim, climate change, ataupun jasa karbon. Itu juga mereka kalau pihak luar juga membutuhkan bahan data yang bisa dijadikan untuk kolaborasi. Jadi bagaimanapun data ini adalah penting. Jadi sebelum kita bersinggungan dengan lembaga-lembaga luar pun bisa kita lakukan secara bertahap, berapa luas lahan, hutan misalkan, sampai sedetailnya, sampai berapa jumlah pohon dan umur pohon, itu yang mereka butuhkan. Nah, kalau untuk kita pun juga demikian, eh, kaitannya dengan kebutuhan bagaimana kita mau mengelola. Berapa luas lahan yang dikelola, berapa luas lahan untuk konservasi,
Nah, itu juga membutuhkan data mulai topografi, mulai jenis tanah, mulai jenis tumbuhannya, dan di mana lokasinya. Artinya secara spasial, baik jarak maupun luasan. Nah, eh, untuk mempermudah kita eh, membaca data yang begitu banyaknya, itu ada aplikasi GIS. Aplikasi GIS itu bisa merekam banyak data secara spasial. Jadi di situ ada tabel, biasanya data itu adalah dalam bentuk tabel, tapi tabel ini pun me- memiliki koordinat, luasan maupun lokasi. Jadi geospasial. Nah, jadi eh, pemetaan di sini kita menggunakan GIS untuk merekam semua data. Bisa berupa data spasial maupun data sosial. Data sosial itu jumlah penduduk, jumlah petani, lokasinya di mana, itu bisa kita rekam. Karena ya lebih gampangnya nanti, misalkan kalau kita buka petanya, misal seperti ini, bisa terlihat gambar geo apa Google Earth saya, Mas Widi. Ya, yuk bisa Belum, terlihat. Saya nggak ganti. ada yang dari sakit. Soalnya bisa Ganti, bip. ganti. Ini anu Belum. aja kali. Oke. Belum. Masih. Oke, 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 oke. Saya ganti dulu. Oh ya. Nah, ini. Nah, ini saya pemetaan GIS. Ini cuma maaf, ini laptop saya habis rusak. Jadi belum sempat nginstal ulang semua aplikasi, tapi ya untuk lebih mudahnya kita diskusi, ini saya menggunakan Google Earth, hampir sama dengan GIS. Jadi ini di sini ada gambar peta eh, citra. Eh, ini saya ambil datanya Kabupaten Malang. Nah, Kabupaten Malang ada citra satelitnya seperti di HP, misalkan di Google itu ya, Google Map. Nah, kemudian ini adalah file SHP-nya. Ini tentang hutan yang terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi. Nah, lokasinya di sini. Kemudian kalau kita klik ini, nah ini muncul data yang bisa kita input. Luasannya berapa, ini sudah bisa menghitung sendiri aplikasinya. Tinggal kita nginput area mana aja. Jadi data ini kita dapatkan dari pertama data administrasi. Jadi kemudian data administrasi per desa. Jadi saya punya file, punya file. Galanya apa sih? Nah, nah file SHP. Jadi pertama saya punya data dari kementerian itu luas jenis penggunaan lahan. Ini saya potong untuk Jatim, Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah, ini Jawa Timur misalkan.
Jadi ada luas batas administrasi Jawa Timur, kemudian batas administrasi per desa, per kecamatan, per kabupaten. Nah, kemudian ada lagi data eh, jenis hutan, hutan lindung dan hutan produksi. Se-Indonesia. Cuman ini saya potong, sudah saya potong-potong per untuk Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Kemudian dipotong-potong lagi sampai dipotong sampai per desa. Nah, jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Ini hutan produksi di Kecamatan Kalipare, Desa Kalirejo, Kabupaten Malang, luasnya sekian. Ini luas hutan produksi. Nah, ini, Pak. Nah, jadi kalau kita diskusi itu sudah tergambar di pemikiran eh, kita mana areanya. Nah, jadi udah tahu nantinya. Oh, areanya ini. Jadi misalkan kalau ada orang Kalipare itu udah paham dia lokasinya. Oh, ini misalkan ini rumahnya Joko Susilo. Oh, hutannya di sebelah sini ya. Misalkan ini saya ganti warnanya ya biar terlihat. Nah, ini yang hijau ini. Ini hutan produksi. Nah, kemudian dari kementerian ada juga peta yang KHDPK tadi. Jadi mungkin nggak semua hutan produksi ini masuk KHDPK atau yang dilepaskan untuk perhutanan sosial. Seperti itu. Jadi alur peta yang kita bicarakan saat ini untuk perhutanan sosial seperti itu. Pertama ada peta luas lahan, ada banyak jenis hutan, hutan konservasi, hutan ini yang kita ambil hanya hutan produksi dan hutan lindung yang terkait dengan perhutanan sosial. Yang saya potong ini aja. Karena berat kalau dimunculkan semua itu berat. Jadi gambarannya seperti itu. Ada peta. Nah, kemudian misalkan peta hutan produksi ini masuk di KHDPK semua, berarti ini bisa diajukan total. Misalkan ini ya, bisa diajukan ke kementerian untuk menjadi perhutanan sosial Desa Kalirejo. Nah, seperti itu. Nah, ini luasnya sekian, terus eh, petaninya berapa. Nah, kemudian dari peta ini, itu dari pengajuan itu kalau sudah di ACC, sudah turun SK, itu ada tugas berikutnya adalah membuat RKPS, Rencana Pengelolaan Perhutanan Sosial, RKPS. Jadi RKPS itu adalah sebetulnya membuat perencanaan lahan hijau ini tadi, hutan produksi ini tadi, ini kita membuat perencanaan. Ini saya hanya memberi eh, apa itu namanya pemahaman umum saja ya. Kalau detailnya nanti kita ikuti SOP-nya dari kementerian. Jadi kita melakukan perencanaan mana lahan yang mau dibagi ke petani, yang istilahnya lahan garap, andil garap. Jadi nanti ini luasnya yang bisa ditanami atau yang mau digarap
ini luasnya berapa, misalkan ini saja, terus yang lainnya konservasi, terus mana lagi untuk, jadi kita nanti membagi lahan ini sesuai peruntukannya, mulai sampai jaringan jalan untuk mengangkut alat produksi maupun hasil panen. Nah, itu kita membuat perencanaan di sini. Misalkan jaringan jalan, kalau di sini ada eh, mata airnya harus dikonservasi seluas radius misalkan 50 meter dari titik airnya. Kemudian, nah jadi itu nanti lahan ini nanti kita bagi-bagi, artinya yang tidak bisa diolah oleh petani, yang harus dijaga misalkan sumber mata air, terus kemudian kelerengan yang longsor, yang gampang longsor, itu nggak boleh ditebang atau gimana. Nah, sisanya baru dibagi menjadi lahan garap andil. Nah, nanti mekanisme berikutnya, nanti kita ikuti SOP berikutnya. Ini saya hanya memberi gambaran, biar ada gambaran sedikit lah, paling enggak. Karena kita juga belum tahu SOP-nya nanti detailnya seperti apa. Nah, jadi seperti itu. Kita membuat perencanaan. Nah, dari perencanaan ini itu juga sudah mulai membutuhkan data. Ya paling enggak luas lahan ini tadi, ini kan sudah diketahuan. 846 hektar hutan produksi. Nah, kemudian kita harus mensurvei atau rembukan, kemudian mensurvei mana yang tidak boleh atau yang harus kita hijaukan misalnya. Ya itu nanti sesuai apa tahapannya. Yang tidak bisa kita olah menjadi ditanami atau agroindustri misalnya. Yang harus tetap dijaga mana saja. Nah, ini kan harus kita rembukan, lebih gampangnya kan membuka peta seperti ini. Oh, ini masih hutan yang belum di masih hutan belantara. Ini harus kita jaga misalkan. Kita sepakati seperti itu. Ya sudah, kita lokalisir ini nggak boleh diudak-adik. Bahkan mungkin harus ditambah lahan hijaunya di sini misalkan. Nah, itu butuh rembukan dengan tenaga-tenaga ahli. Mulai dari tentang ya ahli hutan, ahli Itu yang ngapunten pertanian, Mas, ahli tanaman, ngapunten Mas, bisa. mau tanya langsung ya, Oke. enggak apa-apa ya. Itu yang tadi Ya, nggak misalkan apa. lahan lahan yang sudah ditentukan yang dilindungi tadi, yang barusan itu di layer lagi, misalkan dengan warna lain itu Ya, bisa nggak ya? iya, iya, itu ada. Ini saya belum sampai ke sana. Oh, ya, artinya Nah, bisa ya, kan oke. nanti ke depan bisa Saya ya. langsung jawab. Siap. Bisa, Oke, oke. bisa. Ngapunten, Jadi ngapunten. Oke, GIS itu ini hanya misalkan kayak kue lapis, gitu, Pak. Oke, Bapak Ibu. Kue lapis itu ada banyak lapisan ditumpuk-tumpuk. Tumpuan pertama itu ini adalah luas hutan produksi. Nah, terus kemudian saya hapus, saya saya sembunyikan dulu. Nah, ini kemudian saya gambar, oh ini hutan masih masih hutan lebat. Ini saya gambar dulu, seret. Misalkan ya, saya langsung coba ya. Nah, ini saya gambar, misalkan ya, lebih gampangnya ya. Ah, ini saya gambar, ini hutan. Saya tulis di sini eh, hutan Konservasi. hutan yang existing masih eksis lah istilahnya. Jadi hutan masih eksis. Nah, ini sudah bisa dilihat luasnya berapa. Eh,
meter, areanya hektar, 13 hektar. Nah, kemudian yang hutan produksi tadi kita kurangi 13 hektar, ini kita, jadi nanti numpuk mana-mana yang kita gambar masalah hutan yang masih perawan. Nanti kita gambar lagi lahan, misalkan ini lahan andil garapnya ini, ya kita gambar, seret. Nah, setelah itu nanti bisa dikurangi, jadi bisa motong sendiri otomatis. Jadi nanti hutan produksinya itu bisa terpotong oleh eh, ini tadi hutan hutan lebat ini sama lahan yang sudah terbuka ini, yang sudah terkupas, sudah menjadi pertanian, ini sudah terpotong. Jadi nanti kita pilah-pilah sesuai penggunaan lahan istilahnya. Penggunaan lahan hutan hutan lebat, hutan existing, hutan konservasi, terus kemudian ini lahan andil garap jadinya. Ini belum dibagi ke masyarakat ya. Ini masih eh, kita memilah lahan SK itu sesuai potensinya. Mana yang lereng, ya nanti kita gambar sendiri lereng ini, oh nggak bisa dibagi ke petani. Ini dijadikan lahan untuk jasa karbon atau untuk wisata. Ya kita gambar ulang. Kita bagi-bagi istilahnya, sesuai penggunaan lahannya. Nah, eh, jadi data-data seperti ini sangat penting untuk nanti kita diskusikan ini tadi. Kita membuat perencanaan, ini jalannya lewat mana, enaknya lewat mana. Nah, itu kita harus tahu datanya ini. Kemudian, ya itu tadi, dari struktur eh, apa pihak-pihak yang terlibat di perhutanan sosial yang saya sebutkan tadi, mulai petani sampai pemerintah dan struktur NU, itu nanti akan memiliki peran memberikan informasi tadi. Misalkan jadi ya terutama nanti para petani ini yang di lapangan memberikan data-data ini tadi. Artinya ya komunikasi dengan kita di PW, PSBW. Jadi nanti mekanismenya ya mungkin ya hampir sama dengan PNPM. Kita ya PNPM itu sudah, kalau menurut saya sudah ideal lah. Ya sesuai dengan kondisi kita masyarakat Indonesia mulai dari bawah naik ke atas, koleksi untuk tata cara mengkolek data, Jadi nanti kalau sudah dibagi, misalkan ini untuk Bapak si A, jadi Bapak si A ini nanti survei di sini, di dalam sini ada pohon apa saja. Nah, itu nanti dikolek misalkan nanti ada strukturnya di MWC. MWC itu eh, di MWC ada fasilitator nanti ya. Ya ini sementara saya anggap di MWC, tiap MWC ada fasilitator, koordinator fasilitator. Jadi tiap desa nanti ada fasilitatornya kan rencana. Tiap desa apa ini tadi, Kalirejo ada fasilitator. Fasilitator bekerja sama dengan para petani andil garap ini tadi, ya mensurvei di bidangnya masing-masing. Jadi lebih ringan. Satu kota ini sudah dibagi rata ke
para petaninya. Nanti di collecting ke fasilitator. Fasilitator nanti mengkolekting ke MBC, ada koordinator di tingkatan kecamatan. Baru nanti ke PC sampai ke PW. Tapi ya nggak tahu lah nanti. Ini untuk gambaran sementara ya. Soalnya kita fasilitator juga formatnya juga kita belum tahu mana yang. Ini hanya untuk materi biar ada gambaran lah. Kalau mau dipotong, diringkas dari petani ke fasilitator, fasilitator langsung ke PW juga nggak apa-apa untuk sementara karena mungkin belum ada yang siap atau belum, ya kita memang belum membangun struktur itu. Nanti kita bicarakan. Tapi paling tidak saya hanya memberi gambaran kebutuhan personil dan pekerjaan mendata di lapangan. Ya kalau mengukur luas bidang itu bisa lewat citra satelit ini, terus saya gambar tenaga ahli pemetaan yang menggambar, mendigit, seperti ini tadi. Bisa juga dari lapangan. Dari lapangan membawa handphone atau GPS, kemudian berjalan keliling di sini, merekam keliling, baru nanti ketemu jadinya ya ini gambar seperti ini tadi, objek. Nanti kalau sudah habis keliling terus diupload dari HP tadi, diupload ke laptop, jadinya ya sama dengan ini, seperti ini. Jadi ya tapi biasanya kalau untuk praktisnya saya nggak perlu sampai turun ke lapangan, cukup membuka peta bidang ini tadi, terus diskusi dengan petani, betul Pak, batasnya lahan jenengan dari sini, ini ada jalan. Oh iya betul ya, saya gambar gini, Sret. Luasnya berapa Pak? Misalkan dilihat di SHM-nya, dilihat kalau sudah sama ya berarti sudah mendekati betul lah. Paling tidak, memang ini nggak akurat banget lah, karena ya sulit memang untuk mencapai keakuratan. Yang penting nanti di lapangan, nanti misalkan sudah dibagi, tinggal masang patok. Yang penting antar petani sudah sepakat, patoknya ditaruh di sini. Nah, kemudian patok-patok ini dikoordinat, dikirim ke saya lagi, ke tenaga pemetaan. Jadi nanti juga terkumpul, nanti ada data yang berupa titik-titik patok nanti. Jadi tidak hanya berupa bidang gini saja, ada juga berupa garis, itu misalkan gambar jalan, kemudian ada patok-patok, titik-titiknya, tiap titik ada koordinatnya, itu bisa saya kumpulkan. Nanti kalau kita masukkan ke laptop, sudah muncul otomatis. Jadi fungsinya pemetaan menggunakan GIS seperti itu. Ada paling tidak untuk awal ini gambarannya seperti itu. Jadi kemudian ya sudah ada gambaran kan Pak ya, macam-macam datanya itu ya walaupun nggak saya sebutkan semua, paling enggak sudah ada gambaran bahwa data yang kita butuhkan gambarannya seperti itu tadi, terus mekanisme cara pengumpulan datanya yaitu tadi mulai dari petani mendata lahannya sendiri, kemudian dikumpulkan ya nanti petani didampingi tetap karena ya
nggak ini, nggak nggak mungkin bisa langsung tahu cara teknisnya. Ya misalkan ya nggak beda jauh sih seperti dengan perhutani. Misalkan ngasih patok nomor ke pohon-pohon. Jadi pohon-pohon ini harus dikasih nomor biar nggak lepas, nggak ketelesut lah istilahnya. Berapa pohonnya, umurnya berapa. Jadi memang pendataan itu pekerjaannya banyak. Tapi kalau data itu terkumpul semua, itu kita membicarakan apapun, merencanakan apapun, itu lebih gampang. Kemudian mau diskusi dengan pihak luar negeri atau pemerintah, luas lahan yang garapannya berapa? Itu karena mereka kan punya hitung-hitungan sendiri lah. Berapa luas yang misalkan minimal harus didanai, misalkan oh ini potensinya sekian. Kalau kita ditanya berapa luasnya lahan Bapak misalkan. Kalau kita nggak tahu ya ya sudah berhenti pembicaraannya, nggak bisa dibicarakan. Eh, Apalagi kalau pihak luar negeri itu ketemu dengan kita dan kita siap datanya, bahkan sampai muncul jumlah pohon yang usia tua di atas 50 tahun sekian, terus kemudian lokasinya di mana, wah mereka antusias sekali, mereka akan merespon dengan baik, mereka akan bisa punya gambaran potensi hutan ini seperti apa, kalau besar potensinya itu connect enggak dengan rencana-rencana mereka, misalkan investasi atau ya seperti ya juga dengan para pengusaha, pebisnis, Kadin. Oh ini potensi itu biasanya kalau Kadin mungkin ya jenis tanah misalkan. Oh ini cocoknya ditanami apa? Jadi punya luas potensi ditanami apa sekian sekian. Ya ini pH-nya hutan ini berapa? Nah itu mereka ada gambaran. Kalau nggak ada gambaran mereka nggak akan membuat keputusan atau nggak bisa membuat perencanaan. Oh saya rencana investasi di sini, investasi ini itu membutuhkan data semua. Jadi ya kita mungkin ya harus pelan-pelan eh, mendata area ini tadi, ya sambil istilahnya sambil bekerja tiap hari, misalkan mau entah matun atau apa ya di sawah itu kan, atau di lahan-lahan itu, ya sambil sekarang mendata apa dulu, ya jumlah pohon misalkan, ya sudah di sambil bekerja harian, sambil ngitungi pohon, terus kemudian ya pokoknya dikerjakan sambil seringan mungkin lah. Kecuali kalau ada pendana yang mendanai untuk melakukan survei. Bisa kita berikan ke pihak ketiga misalnya, ke konsultan surveyor. Nah itu biasanya ya kalau sudah ada funding istilahnya, baru kita bisa lakukan pendataan detail dengan pihak ketiga. Tapi paling tidak kita harus melakukan sendiri dahulu sesuai kepentingan kita sendiri aja dulu. Mana ada mata air, itu kan yang tahu kan petani-petani di lokasi itu. Kita nggak perlu menerjunkan tim survei, ya mungkin ya kalau lebih detailnya nanti ya tim survei. Tapi paling enggak ya itu tadi dari masyarakat aja. Karena di sini mungkin belum, ya itu operasional belum ada, ya kita lakukan sendiri sesuai kebutuhan kita ke depan, jadi bertahap. Paling enggak kita tahu ke depan kebutuhannya seperti apa. Nanti pun kalau sudah lebih modern lagi ya kita input datanya ya kita bikin aplikasi.
Jadi diinput melalui HP di lapangan, kita input melalui aplikasi, langsung terkumpul di PW, di tim kita, di Pokja ini. Jadi data itu bisa real time. Misalkan ada pohon yang tumbang, pohon yang ditebang, itu kan sudah berkurang kan jumlah pohon. Itu tinggal dilaporkan, upload melalui HP, di PW sudah eh, berubah juga datanya. Pasti untuk jasa karbon itu akan seperti itu, kalau menurut saya. Gambarannya nanti ke depan akan seperti itu. Jadi mulai survei pun, kalau survei kita sudah mulai menggunakan aplikasi, menggunakan HP, jadi turun ke lapangan, kita koordinat pakai HP, terus kita foto, oh pohonnya ini. Jadi semua orang akan bisa membaca datanya. Oh pohon umur sekian, besarnya seperti ini, itu sudah ada fotonya. Nah, misalkan lahan andil garap patok A, patok 1, 2, sampai 100 misalkan. Itu kalau kita upload mungkin laporan bulanan misalkan. Oh ini sudah tumbuh tanamannya sekian. Jadi upload laporan rutin fasilitator, ya semua orang bisa bisa lihat sudah progres di lapangan Desa Kalirejo, kapling 1 sampai 100 ini yang misalkan yang rusak mana saja karena misalkan ada apa hujan lebat kena banjir misalkan. Itu sudah kita bisa baca dari jauh. Semua pihak sudah bisa baca. Nah, itu nanti untuk memodernkan menggunakan aplikasi. Kita bikin aplikasi. Pasti, kalau menurut saya pasti arahnya nanti ke sana. Jadi kita harus paling nggak tahu gambarannya, nggak harus dilakukan sekarang. Arahnya kemana, nah itu kan. Jadi kita semua pada tahu, oh kayak gini, ya wis, enak kita diskusinya. Kalau kemarin mungkin yang satu ngerti peta, satunya nggak ngerti, ya apa sing diomong nih, ah, itu kan nggak nyambung, arus informasinya, persepsinya nggak sama. Nah ini eh, tapi akhirnya ya bisa tuntas juga. Ya, mungkin di situ dulu. Eh, eh, mungkin ada pertanyaan atau sudah ada gambaran. Pripun, Bu Yayu? Aku Ada gambaran, Bu Yayu? Wes gak gagal paham. Udah. Nek Oh, wingi sih gagal berarti. paham, gak mikir paham. bisa gigi. Nah, yang penting Anu, tahu Gi. objeknya. Oh, peta itu seperti ini, gitu. Suaranya. Nah, kalau kita bicara satu ke kabupaten, gini kan lebih enak. Lebih gamblang kita membacanya kan. Saya Oh, posisinya di sini. Terus ini Mas monggo Iri, sambil lalu dulu apa? menurut informasi katanya petanya setiap 6 bulan sekali berubah, itu bener nggak? Oh, itu ini Bu. Itu kan permen itu tiap itu kan. Tiap revisi sampai Iya, terakhir saya iya. sampai nggak tahu ini. Tiap terakhir itu 10 apa berapa ini? itu Sebetulnya masih informasi. kalau yang saya oh ya ya ya. Nah, kalau kalau objeknya itu sama, Bu. Tetap hutan produksi, hutan lindung, data mentahnya ya. Itu tetap sama Iya. dengan data saya ini. Cuman kan
mana yang mau dilepas jadi KDBK, mana yang tidak, itu yang apa namanya, yang Kalau jadi piap itu kalau sebetulnya. kewenangannya yang menetapkan batas-batas wilayah KHDPK mana, punya perhutani mana, mana ini siapa sih Mas? Itu ya KLHK, Pak. Hmm. Cuman gini, Pak. Oke, ini saya buka ya. Ini tadi ya, Pak ya. Ini luas hutan. Ini kalau di aplikasi komputer, kementerian itu kan apa namanya, datanya dari mana sih? Sebetulnya pertanyaannya itu, Hmm. datanya dari mana sih? Ya, Memang sudah pernah nyurvei satu Indonesia, nah itu. ya kan? Ini belum. Ini perlu saya eh, lontarkan aja. Seluruh Indonesia kan belum pernah, kecuali ini ya, kecuali apa kayak BPN, Perhutani, itu mereka kan pekerjaan sudah dari dulu, bahkan bukan dari dulu, dari zaman datanya zaman Belanda kan itu. Memang survei di lapangan Belanda diwariskan ke BPN, diwariskan ke Perhutani. Kalau bangsa kita sih ya belum melakukan. Ya bangsa kita ya kemarin itu cuman dimandori sama Belanda. Yang survei ya kita. Nah, itu mungkin baru lengkap, baru cuman belum, saya nggak tahu update-nya sampai seberapa. Nah, kemudian yang dari Kementerian KLHK itu tadi, itu sebetulnya dari hasil proses eh, komputer, Pak. Proses komputer, apa istilahnya, AI sebetulnya. Itu Ya. sudah AI sudah. Artinya membedakan mana hutan, mana bukan, itu sebetulnya dari citra warna ini. Warna hijau, warna coklat. Makanya di Bondowoso itu banyak hutan yang tidak masuk pemetaan hutan. Bondowoso itu. Padahal hutan lebat, hutan perawan, itu nggak masuk hutan area itu. Banyak di Bondowoso. Karena itu tadi Sebabnya? proses komputer. Karena proses Oh. komputer, Bu. Jadi Oh. proses pengenalan menggunakan citra ini tadi, citra ini diproses, prosesnya itu mengenali apa namanya, warna, eh, ya warna apa namanya istilahnya. Nah, jadi tingkat keakuratannya nggak 100%. Nah, begitu Pak Widi. Oke. Yang itu tinggal ya itu tadi. Nah, jadi kalau bilang siapa yang punya peta akurat, ya kalau saya bisa bilang nggak ada yang punya peta akurat, Ya. Oke. tapi yang punya peta yang berwenang ya KLHK. Makanya sebetulnya KLHK ini anu Pak, apa namanya, anggang-anggang istilahnya. Ya. Anggang-anggang itu ya karena mereka memang belum pernah survei, cuman hasil interpretasi citra satelit istilahnya itu. Dengan pisahnya kementerian Jadi juga ya berpengaruh ada juga sepertinya ya. pisahnya kementerian, KLHK, Dengan kehutanan sudah lepas dengan lingkungan hidup misalkan ini kan bisa saja ini petanya juga berubah ya. kalau petanya ya ikut Kementerian Kehutanan Pak, kalau terkait kita. Lingkungan hidup terkait
Ya punya peta juga. Ya cuman nggak tahu mereka saling berbagi data apa enggak. Ya. Gini, Itu salahnya. ya, izin. Sebentar Pak, itu ya saya lanjutkan lagi. Nah, itu terkait dengan peta yang dari kementerian. Jadi ada peta hasil citra ini, Ya. citra tadi. Ya ini nggak usah dilontarkan ke kementerian, data mereka nggak akurat, tapi paling nggak kita paham lah, tahu lah ya. Karena mereka yang punya kewenangan, mereka punya eh, makanya mereka hanya apa namanya ya, perlu melakukan vertek ke lapangan. Baru mereka berani, oh ini berani di SK-kan. Jadi makanya eh, kemarin PCNU Malang itu kan memfasilitasi MWC Ngantang. Yaitu tadi mereka yang mumet masalah validitas peta. Ya saya kasih masukan, tidak perlu divalidasi sekarang karena sama-sama nggak punya data yang akurat. Akuratnya, ya bukan akuratnya ya, absah legalnya kalau itu kalau sudah di vertek ke lapangan. Jadi masukkan saja usulannya ini seluas yang ada ini. Nanti kan di vertek mana yang layak, mana yang tidak baru dikurangi. Oh ini tidak boleh. Kementerian baru berani kalau sudah turun ke lapangan itu kan, Pak. Baru mereka berani di SK karena sudah fix, oh betul nggak ada konflik, oh ini memang hutan, oh ini mereka aslinya menyadari kalau data mereka ya juga nggak akurat akurat banget. Kemudian ini ada batas desa ya Pak ya. Batas desa itu yang berhak Kementerian Dalam Negeri. Hmm. Nah, ini kalau ditumpuk dengan batas desa, ini hutan desa Kalirejo. Ternyata setelah ditumpuk batas batas administrasi desanya itu nggak pas misalkan. Nah ini yang benar yang mana kan gitu. Saya punya batas administrasi desa yang keluarannya BPS. Karena BPS itu kan punya tim per kabupaten, punya tim di lapangan, jadi gambarnya ya lumayan akurat. Tapi mereka pun tidak berani mengklaim bahwa itu batas administrasi desa, BPS itu. Tapi mereka keluarkan dengan nama wilayah kerja statistik. Biar mereka tidak disalahkan. Jadi mereka nyebutnya wilayah kerja statistik, yaitu batas desa sampai RT, BPS itu, sampai RT. Ini bisa saya munculkan, saya punya. Se-Indonesia batas RT saya punya. Dusun mana, ada beberapa itu hutan 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 Blitar misalkan. Kalau sudah nggak masuk desa mana-mana itu disebut hutan Blitar, hutan kotanya, hutan Tulungagung. Terus ada beberapa juga perhutani. Kadang-kadang wilayah yang tim surveinya itu bagus, BPS itu muncul hutan perhutani. Ya itu tergantung staf BPS-nya. Nah itu bisa kita pakai. Tapi sama, ya kita anggap 99%. Itu aja. Jadi banyak nanti peta yang saya pakai itu banyak. Pakai BPS, kalau nggak cocok, pakai. Ini kan saya pakai yang kementerian. Ada untuk batas administrasi, pakai kementerian, bisa juga pakai PU, bisa juga pakai BPS. Jadi banyak mumet terus. Ya saya sesuaikan nanti. Yang penting eh,
Ya, saya punya kaidah-kaidah batas administrasi itu cirinya saya tahu sudah. Ya karena kulino aja. Nah, yang penting, kemudian yang Malang tadi ya usulkan saja ke KLHK, ke apa kementerian, usulan PS-nya itu. Nanti tinggal biar mereka waktu Vertek mengurangi mana yang boleh, mana yang tidak. Walaupun itu lahannya perhutani, tidak apa-apa, usulkan saja dulu. Nanti setelah Vertek kan dikurangi. Ya kalau kita minta waktu menyusun pengajuan itu peta sudah mintanya fix, wah itu nggak selesai-selesai. Nggak selesai-selesai bikin petanya. Nanti ada komplain, itu perhutani. Itu. Makanya ya kita ya kita saling memahami, petani pun jangan terlalu apa ya, lega fix petani ora srek, nah, jangan seperti itu. Kita ya fleksibel aja dulu karena memang ya, kondisi data peta itu seperti itu. Tinggal kalau sudah di doc, sudah di SK ya sudah, itu sudah kita terima, kita olah yang kita olah ya itu yang sudah ber-SK. Nanti negosiasi validasi ya waktu Vertek itu sudah baru genah. Makanya waktu Vertek itu dimanfaatkan betul untuk apa untuk validasi biar tidak ya kita selesaikan ya di lapangan. Mana yang oh ini perhutani atau bukan itu biar mereka yang memutuskan. Karena perhutani ya juga nggak bisa kita mintai datanya agar kita apa ya biar valid juga, mereka juga nggak mau. Kalau menurut saya ya waktu Vertek itu sudah biar clear, kalau itu sudah diputuskan ya sudah, itu yang kita terima beres ya. Kemudian ya itu mungkin ada lagi izin, yang perlu kita diskusikan. izin moderator. Oke, monggo. Ya, Monggo. matur suwun, ini dari rumahnya Mas Iman di Blitar. Ya, tidak semua informasi itu bisa menjadi data gitu, dan tidak semua data itu bisa diinformasikan, itu pengantarnya. Jadi kalau ngomongin data ya tadi yang dipaparkan Mas Furi itu kan adalah peta ya. Nah, peta itu salah satu bentuk penyajian data ya. Jadi kalau ngomong penyajian data itu ada namanya data geospasial, data statistik, terus kemudian ada data keuangan dan data administrasi. Nah, ini diatur di dalam kebijakan namanya Satu Data Indonesia atau biasa disebut SDI. Nah, ini ada standarnya, ada kemudian kode-kodenya dan metadata yang saya katakan data statistik, geospasial, keuangan tadi adalah metadata. Kemudian ada lagi namanya interoperabilitas. Nah, interoperabilitas itu misalkan data itu disandingkan dengan data lain ya kaceknya tidak jauh-jauh gitu. Jadi misalkan datanya sekarang dulu KLHK, kalau dipecah sekarang jadi KLH sama Kementerian Kehutanan, misalkan ya datanya tidak melintang jauh-jauh. Dan untuk penyebar luasan data, ini memang harus hanya yang boleh sesuai dengan amanat undang-undang ini adalah wali data namanya. Jadi, wali data itu ya kalau kita kan bukan wali data ya. Jadi kalau kita ini menyebut mau jadi data ya kita harus sebutkan namanya referensinya gitu kan, dari sumber datanya dari mana, kementerian apa ya, itu yang pertama. Nah, kepentingannya untuk apa? Untuk di program perhutanan sosial ini. Nah, ini kita banyak kesulitan bahwa data itu selama ini kan masih ini ya
Kalau di Pokja ini ya status datanya ini masih morat-marit, ada di Pokja ini yang mengurusi bidang ini dan belum sama-sama saling diketahui. Nggak tahu nanti Mas Puri merangkainya gimana ya. Ada di bidang fasilitasi legalisasi, terus kemudian ada di bidang penguatan kelembagaan, ada di bidang kementerian. Ini masih terpisah, belum jadi satu lah. Keinginan saya itu kita punya semacam lumbung data bersama sehingga bisa dibuka kalau kita ingin data itu bareng-bareng gitu, bisa diakses bersama-sama. Problemnya selama ini kalau saya ditanya oleh kiai-kiai gitu, saya ini tiba-tiba goblok data gitu loh. Terus progresnya apa perhutanan sosial ini? Nah ini saya merasa pepleh brengose atau kayak wayang ilang gapite lah kira-kira begitu. Wis langsung goblok gitu. Karena ini harus menggali data ulang di bidang ini, di bidang ini. Nah, nanti ke depan paling enggak kita ada itu. Nah, dari data itu memang tidak semuanya yang bisa kita telan begitu saja kan, perlu namanya data tadi kan sempat disinggung ada namanya proses verifikasi dan validasi gitu kan. Nah, kalau data masih katanya ini kan belum data, namanya masih informasi, maka kemudian harus diverifikasi. Jadi misalkan dalam kasus pendampingan mandiri perhutanan sosial ini misalkan ada KTH-nya tapi tiba-tiba minta dampingan ke Pokja NU itu misalkan. Nah, ini memang masih informasi, belum data yang perlu kita tindak lanjuti. Yang dimaksud data ketika itu sudah kita verifikasi, validasi. Oh, ternyata masih omongannya secara lisan gitu, by lisan. Nah, lisan ini kan susah dipegang, maka kemudian verifikasi dan validasinya kalau kemudian mereka sudah membuat surat permohonan pendampingan kepada Pokja PWNU, berarti ini sudah dikirim ke kita, ini baru bisa jadi data. Kemudian kita bisa usulkan. Nah, dari situ kemudian data-data yang dari masing-masing bidang, misalnya ada potensi, ada data masalah, terus kemudian ada data luasan, itu harapan saya kemudian diolahlah menjadi informasi. Jadi istilahnya teman-teman bidang-bidang ini tukang mencari sayur mayur ya. Kalau ibarat restoran itu kokinya nanti ada di bidang pemetaan ini, data dan informasi ini. Jadi mereka akan jadi tukang masak, sementara yang menyediakan bumbu-bumbu masaknya nanti di bidang-bidang ini. Jadi kalau katakanlah mau masak sayur sop, kemudian bidang-bidang harus nyari gobes, wortel, ucet, kentang, dan lain sebagainya. Nah, maksud saya nanti tugasnya itu kemudian diolahlah jadi sop dan kemudian ini jadi informasi. Itu yang kemudian saya inginkan sehingga siapapun bisa menginformasikan hal yang sama tentang kerja-kerja perhutanan sosial ini. Kita kemarin kan merilis 22 KTH yang di SK, tapi setelah di verbal ternyata ada tambahan satu yang belum kita masukkan jadi 23 itu. Nah, itu kan kemudian jadi bisa dirilis data bersama. Nah, kalau begitu nanti saya sebagai ketua pelaksana Tekdis Pokja itu bicara depan kiai, bicara di depan dinas, ini akan tegas gitu kan. Nah, tapi beda lagi urusannya kalau data ini kita nggak tahu gitu. Di depan lembaga-lembaga lain termasuk nanti donor luar negeri kita juga akan tegas istilahnya. Kita sudah punya dampingan begini, kemampuannya begini, kompetensinya seperti ini, kelompoknya sekian ini, anggota perempuan sekian, laki-laki perempuan, laki-laki segini, dan komoditas yang dikelola seperti ini dan sudah sesuai dengan standar yang tertentu. Ini sih sebetulnya yang kita inginkan di dalam program data dan peta ini. Harapan saya tidak hanya nanti hanya peta KHDPK saja yang kita utek-utek gitu aja, tapi termasuk potensi perhutanan sosial ini apa saja yang itu nanti harus dipamerkan lah, dipamerkan ke semua khalayak hasil kerja-kerja pendampingan
di tim Pokja PSNU ini. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Budi. Ya, mungkin saya tambahkan, Pak Didi. Oke, monggo, monggo Mas. Ya, paling enggak gambaran yang bisa kita dekati itu ya nantinya ya kayak Dinas Pertanian. Jadi sudah ada data-data luas sawah, sawah teknisnya berapa, tanaman yang ditanam Apa saja? padi itu di daerah mana saja, yang palawija mana saja, eh, apa musim tanam 1, 2, 3. Jadinya ya itu ya kayak Dinas Pertanian nantinya. Kayak JPL gitu Apa ya. kalau sudah tersaji seperti itu, ya kita mendekati ke sana lah, ibaratnya gitu. Ya mungkin ada diskusi yang lain, Pak Budi. Oke, oke, monggo. Ini soalnya teknis banget ini bagi teman-teman yang belum pernah. Ini agak kesulitan ya untuk ini. Belum pernah Ya tahu. maksudnya, oke. Ya maksudnya ini hanya membangun gambaran, membangun perspektif bahwa perhutanan sosial itu ya juga ya kayak Departemen Pertanian, Dinas Pertanian, cuman lokasinya di hutan gitu. Ya, ya. Mungkin Tapi objeknya bisa saja beda. nanti kan juga berkembang seperti yang diutarakan punya Bu Diah itu Bu Diah kan bahkan sampai pernah, kalau tidak salah pernah ngerjain proyek untuk di barcode tanaman kopinya. Nah itu kan juga bisa nanti. Sampai misalkan kita punya aset kopi Ya, sekian oke. gitu kan, dihitung di titiknya Ya, mana oke, saja kan. oke. Ini titik Ya barcode gitu. kopi kali ini satu ini gitu. Itu ini kayaknya Bu Diah. Gitu ya Bu Diah ya. Ya, ya jadi umur tanaman juga makanya umur tanaman perlu didata. Oh ini sudah waktunya diremajakan, ini sudah puncak produksi Iya, kualitas gitu. Monggo Bu betul. Diah. Izin, Pak. Izin. Oke, Ya, monggo. Budi, mungkin bisa cerita tentang barcode itu nanti seperti apa juga kalau diimplementasikan ke sini loh ya. Kan juga bisa data itu bagian dari data. Sepertinya bandwidth-nya Internetnya rendah lemot. punya Budi ya. Monggo Budi ya. Nah, kalau di saya kayaknya keluar nih. Jenengan Budi ya ini anu network bandwidth-nya is slow. Mungkin harus pindah posisi Budi ya. Cari sinyal yang agak kencang. Tapi sambil nunggu Budi ya. Mas Furi untuk tadi kan Mas Furi ngendikan kalau bisa juga untuk menandai lokasi itu bisa sambil jalan tuh. Oke. Nah, itu pakai handphone kita atau gimana? Atau pakai laptopnya di bawah atau gimana? Kemudian menandai titik-titiknya nanti pakai Ya, aplikasi apa pakai gitu. pakai handphone ya, dia pakai aplikasi nanti. Ada aplikasinya apa itu Mas aplikasinya? Oke. Bisa banyak Avenza, bisa banyak itu di aplikasi gratis di handphone itu. Atau pakai Google Earth yang di Avenza, HP ya, versi mobile ya? ya. Nanti kita buat pelatihan-pelatihan. Oh Ya, siap. Nah, gini, gini, lebih gini. teknisnya ya, lebih Eh, detailnya kita buat dengan materi ya, pelatihan dengan khusus nanti ya. ya, dengan demikian struktur NU itu bagaimanapun harus kita gunakan.
Ya, Artinya ya itu tadi MWC sampai PC itu eh, itu kan struktur sudah ada. Kita tinggal pakai, ya, kita tinggal membagi tugas. Jadi kita bikin pelatihan nanti di MWC, ya pelatihan-pelatihan teknis. Ya sebelumnya kita pelatihan di kita aja dulu. ya, Soalnya kalau ngelatih ke Jawa Timur ya harus dibagi. Jadi bukan saya saja misalkan di Pokja kita melakukan pelatihan dulu, misalkan 5 atau 10 orang, baru kita sebar 10 orang ini kita bagi. Nah itu tadi, kita kan juga belum membagi wilayah-wilayah kerja misalnya. Artinya ya bisa dimapankan. Misalkan saya Banyuwangi, ya sudah saya melatih Banyuwangi, juga mengawal, juga waktu running pun ya mungkin ya misalkan. Ya, gitu. Jadi mulai pelatihan sampai nanti sudah running kerja, ya itu sudah mereka struktur itu yang berjalan. Jadi gambarannya gitu nanti ke depannya. Itu pun bisa dipakai untuk semua bidang toh. Semua ya. bidang nanti kan jadi satu nanti. Jadi kebutuhan struktur NU ya maka dari itu pemerintah akan sangat terbantu sekali, sangat senang sekali. Ini ini sumber daya gratis dan Ya. nggak bisa. Memang pemerintah enggak, kalau menurut saya pemerintah nggak bisa menggunakan pihak ketiga manapun karena di sini ada muatan konflik sosial. Ya. Yang bisa menyelesaikan konflik sosial itu ya struktur sosial setempat Ya. yang sudah tahu Makanya posisi kita diuntungkan itu ya. person-person yang ya ya kita harus memanfaatkan ini Ya. penting banget. Nanti kalau kalau dibaca politiknya pihak luar ya waduh bahaya ini. Anu NU semakin semakin apa menancapkan kukunya di Iya. bisa seperti itu. Nah, ini juga ada ini di chat roomnya. Mohon maaf ini Bu Dia sinyalnya tidak stabil. Tapi kalau dilihat di sini kata Bu Dia ada beberapa cara untuk menggambar peta lahan, misalnya dengan HP. Gitu. Nah, nanti sehingga tergambar luas lahan per petani berapa, sehingga bisa tergambar wilayah tanah yang diajukan oleh per petani. Ini kan bisa partisipatif kan berarti ya. Misalkan kita ngumpul di satu kelompok gitu ya Mas ya. Nah, kelompok terus kita paparin gitu. Ya, Bisa kita buat slide, yuk monggo sarang-sarang ya, kita buat petanya gitu ya. Misalkan untuk apa ya, ya. namanya tadi untuk jatah pengelolaan lahan itu apa andil andil lahan ya. Ya, sebetulnya semua kegiatan yang terkait dengan di lapangan itu bisa kita diskusikan awal menggunakan laptop, menggunakan citra satelit, kita diskusikan, kemudian kalau perlu turun ke lapangan, baru kita turun ke lapangan. Jadi lebih efisien. Mulai mau membagi andil garap, jadi walaupun lahannya itu bentuknya tidak beraturan, misalkan, itu GIS bisa membagi rata, misalkan 2 hektaran, bisa membagi rata, walaupun Ya. bentuknya tidak beraturan. Nah, ini beberapa Jadi kasus seperti nih. itu. Jadi Kebetulan kan melakukan perencanaan-perencanaan. iya, beberapa kasus itu ya tanda kutipnya itu kan berhutani rotok beling, Mas. Artinya gini, lahan KDP kan yang saya lihat, kebetulan kan saya dapat lahan apa dapat petanya tuh dari Mas Adi. Nah, Nggih. pas tak lihat di lokasi, memang luasannya lumayan. Tapi setelah saya lihat di lokasi, Mas, kemiringannya, perengannya itu lebih di atas 45 derajat. Nah, Ya, yang yang bagus-bagus dikasih sih, yang jelek-jelek api-api istilahnya. di perut, kita di Joko perut tadi Ya, dewe. Lah kene sing KDP ya. kata lihat, loh, lah ini kok kene kanca-kanca ya mesano ya sekalipun bisa ditanami kan petani kan ya rekoso tuh Mas ya. Nah, itu bisa enggak kita Ya, kalau perengan kayak yang nggak bahasanya bisa kayak banding dikerjakan, gitu. itu sebetulnya Banding. konservasi itu. Iya, jadi misalkan banding lah katakanlah. Enggak, aku enggak setuju iki. Aku jalur sing kene gitu bisa enggak? Ya, itu makanya tim yang berhubungan dengan tim verifikasi ya harus bisa komunikasi dengan tim Vertek itu tadi. Itu kan juga perhutani kan juga
eh, juga belum valid itu lahannya perhutani apa enggak. Hmm. Kecuali kalau mereka mau membuka petanya, mereka membuka peta perhutani, mana petanya, coba ditampilkan. Nah kan gitu, harus gitu. Ya. Ya kalau enggak cuman omongan tok, ya bukan data, katanya Mas Ruri tadi kan gitu. Kita bisa kita bisa dedes. Dedesnya ya juga ada tim Vertek dari Ya. kementerian itu. Nah, Memang jadi harusnya artinya kalau ya istilahnya kalau nyusun peta itu berarti harusnya memang kumpul semua stakeholder ya. iya, ya artinya waktu Vertek itu kita buka peta bareng-bareng. Ya, ya, Sebelum ke ya. lapangan misalkan, Heeh. Vertek datang, kita buka citra satelit, ada Ya. perhutani, kalau memang ada bersinggungan dengan lahan perhutani, ya perhutani harus memunculkan datanya. Itu pun juga harus dengan BPN, legalitasnya, gambar-gambar EDW, BPN beda. Ya, saya kan juga bisa gambar, saya tak obok-obok nih Iyalah, ya itu. lahannya perhutani, saya kecilkan. Ini kan bisa. Bener itu. Makanya itu kekhawatirannya kan itu. Tak karaku Yang dewe penting nggak mesti pokoknya gambar gitu ada ya. ya ya yang penting ada tim Vertek yang apa ya, jadi hakimnya lah Ya, kasarannya. iya jadi Nah itu hakim nanti pasti. mungkin tim tim Vertek ini juga kita kasih penguatan gimana itu carane ben nggak dipelopoto lah itulah. Ya ya itu mungkin yang sudah pernah Vertek pengalaman kan bisa sharing. Mungkin sudah eh, yang ada nggak di yang sudah pengalaman verteknya kemarin prosesnya seperti apa? Saya saya belum, tapi bisa saya bayangkan lah. Mestinya seperti itu. Ya harus buka data. Soalnya di peta Kementerian ATR BPN itu juga ada website. Isinya Yang data juga. bukti itu ya. Ya beberapa sempat saya download sebelum sebelum ditutup kemarin, sudah sempat saya download beberapa. Soalnya Ditutup kan yang untuk ditampilkan ditutup di untuk ngilangin website datanya itu nggak pagar bisa laut, Mas. di-download. Ditutup untuk ngilangin datanya pagar laut ya. Itu ada HGU juga, data-data HGU. Iya, iya. Kan nanti kita benturan sama ada data HGU juga kan. Betul, HGU betul. yang HGU yang sudah kadaluarsa, HGU yang sudah apa terbengkalai. Itu ada website. Bisa kita jadikan referensi juga. Biasanya saya cek di situ juga di websitenya ATR BPN. Oh ini tahun berapa apa HGU-nya. Tinggal cek di lapangan ceritanya masyarakat seperti apa, HGU itu terbengkalai atau enggak, atau dioper alih ke pihak lain atau gimana. Nah, itu bagian apa itu eh, hukum Iya. hukum pertanahan yang nanti bisa berargumen. Coba saya tampilkan ya ATR BPN ya, biar tahu contohnya. Sebagai data pembanding berarti ini ya. Ya, Supaya saat kita ya ngedes biar punya datanya nggak overlapping. peran semua saya tampilkan. Atau mungkin dari bapak-bapak yang lain ada eh, Mungkin yang ada yang pertanyaan. pernah mengawal proses pemetaan, mungkin bisa cerita di lokasi dampingannya. Wes pantas lah dari Menteri ATR Mas Puri. Belum Bu, ini AHY.
Ya, ini sudah banyak yang Mungkin saya pelatihan. bisa cerita ya. Ya, oke, monggo Pak. Iya, iya. Kalau kalau saya selama ini kan saya dari perusahaan itu ditugasin untuk kemitraan kan, Ya, nyari nyari lokasi kemitraan. ya. Jadi kalau saya turun ke suatu desa atau daerah itu secara sepintas bisa saya layak untuk kemitraan. Nah itu saya akan mutu lokasi, Hmm. mutu lokasi satu titik aja koordinat. Terus saya kirim ke temen yang di Jakarta yang bagian pemetakan satu titik itu. Terus, nah nanti dia akan lihat seperti peta yang tadi satelit itu. Ya, Kita kan ada standarnya. Paling tidak suatu daerah itu harus 100 hektar nanti bisa potensi untuk tanam pisang. untuk kemitraannya ya. Kemitraannya harus Ya, bisa merekrut ataupun menanam sebanyak 100 hektar. 100 100 hektar hektar. kali 2.500 sekian ribu batang kan. Nah, itu dari pemetaan itu bisa dibaca. Dia akan mengasih informasi ke saya. Ya, Pak, di daerah itu lahannya sekian persen itu apa lahan eh, petak sawah, sekian persen itu hutan. Dia gambar potensi 100 hektar itu peluangnya sekian persen dia. Oh, nggak ada 100 hektar Pak, cuma ada 80 atau lebih Pak, itu bisa 200 hektar untuk potensi tanam pisang. Nah, radius yang saya titik itu 2,5 kilo. Oh, sorry, 10 kilo. Hmm. Nah, potensi Pak di situ. Tinggal ada catatan dia. Tidak sampai Coba 100 di hektar gitu ya. eh, coba di contohnya Ampel Gading lah. Oke, Ampel Gading Blitar. Ampel Gading, malah Blitar. Bau Blitar, Hmm, yang Ampel. Blitar. Nih. Blitar, Ampel Jadi Gading. dalam satu kawasan, meskipun tidak Iya. satu blok, Nah, misalkan jadi mencar-mencar, tapi saya nggak totalnya ada 100 hektar, itu bisa untuk mitra. jadi saya nggak perlu keliling. Saya Ya, cuma lihat potensinya. Oh, di selama saya berjalan itu ada petanaman pisang, masyarakatnya kondusif. Lah, baru saya menurut saya yakin ini saya bisa eh, untuk kemitraan di situ. Saya foto bagian pemetakan. Titik saya itu tadi disebar sama dia. Di situ dia ngasih info saya ada. Pak ketinggiannya sekian, topografinya sekian, potensi bisa ditanam pisang sekian hektar. Oke. Soalnya sekian hektar itu ada tanaman hutan, sekian hektar kita kan nggak boleh kalau ngubah dari dari petak sawah ke tanaman horti kan. Dia langsung ngasih info, Nah, terus ada catatan, daerah ini kering Pak, harus ada air. Coba sumber airnya ada nggak di situ. Hmm. Terus daerah ini tergenang, ada nggak pengeluarannya? Pengeluaran, maksudnya untuk air keluar. Contohnya waktu saya di Rembang, di Pasuruan, Pak ini ada masalah, jaraknya 2,5 kilo dari laut, sering ada rob. Sering ada Jadi rob. saya nitik di lokasi satu titik, dia langsung bisa menerjemahkan seperti itu. Oke. Enggak, maksudnya tak kasih contoh ada. Ya, jadi memang itu Contohnya sudah ya, yang situ oke. diutarakan. Bondo itu kan. Ya, Ya, seperti Situ itu Bondo memang, Pak. ya Oke. masalahnya air, di situ kering. Musim nah itu kan Budia juga nah, bisa ngendikan kalau dia nggak turun. ini nanti misalnya di Ampel Gading ada hutan, terus bisa diterjemahkan.
Oh, lerengnya di sini, lereng di sini. Oh, ternyata di hutan di tengah-tengah ada yang datar sebanyak 10 hektar. Ya. Jadi Budia itu bisa bisa itu masuk itu jadi pakai citra satelit yang berbayar tapi tidak tahu mahal atau tidak. Enggak, tak. Loh, tempat kita fokusnya kan hutan sama status tanah. Ya, Jadi dia itu bisa tahu tanah itu SHM nomor berapa. Memang aplikasinya beli mahal itu 350 juta, Pak. iya betul. Perusahaan beli itu. Mm-mm. Ya, Jadi yang moga-moga saja difokuskan, nanti kita Pokja PSNU Jatim bisa beli itu, Pak. yang fokusnya perusahaan kan tanahnya, status Ya. tanah yang utama. Jadi tahu apa tanah ini sudah disertifikatkan, tanah ini belum, tahu. Memang beli beli softwarenya itu beli. Nah, ini contohnya Mas Puri mungkin bisa Ya, ini dijelaskan. Pak. Oke. Ini websitenya ATR BPN, bumi.atrbpn.go.id. Datanya ini yang yang saya munculkan bidang tanah sama hutan. Kalau mau kita ambil data yang lainnya, ini kebijakan satu peta. Ini macam-macam datanya. Jadi eh, citra satelit itu hanya ini aja, Pak. Citra Ya. satelit itu ini saja. Itu belum di layer Tidak ya. ada datanya, tidak ada datanya. Hanya memberikan gambaran, oh areanya seperti ini dalam bentuk foto. Kalau sudah digambar, baru itu namanya layer bidang tanah misalkan. Nah ini yang kuning atau oranye ini. Ini bidang yang sudah terdaftar. Terus ada kawasan yang terdaftar. Kawasan ini berarti luas. Iya. Terus ini yang merah hak pengelolaan. Yang HGU. hijau belum terdaftar. Hmm. Nah, hijau belum terdaftar. Terus yang biru itu unsur geografis. Nah, kemudian saya ambil contoh ini. Nah, ini ada datanya. Hak guna usaha, luasnya sekian. Nomor NIB-nya 1. Datanya cuma ini aja yang dimunculkan. Lainnya dipotong. Siapa Punya yang ngurus, yang mengajukan ini nggak ada. Sebetulnya ada, cuma dipotong. Nggak mungkin semuanya ditampilkan. bayar, Tapi Mas. yang paling enggak NIB bukan, enggak bayar. Itu kan pemerintah. Ini kan ATM. Enggak, kalau mau tahu yang Datanya di siapa-siapanya ATM. bayar itu. Notaris kan pakai itu toh. Iya, iya mungkin bayar mungkin. Mestinya di kementerian ya, Iya. ya kalau kepentingan umum ya enggak lah, mestinya. Iya. Jadi kalau pengusaha-pengusaha biasanya ya memang ya itu kebiasaannya itu. Saya biasanya sering ketemu Cina di instansi apa itu ya bayar dia. Yang penting dia bisa punya data, ngambil keputusan, oh ini mau dibeli, oh ini tanah ini bermasalah, oh ini bermasalah nggak jadi dibeli. Ya, Sampai dia bayar laut di berani bayar. SHM ini. Ya, ya, ya itu sudah SHM-nya sudah muncul duluan, apa daratannya baru diciptakan itu. Lumayan. Itu miliaran ya saat ini. Iya, iya, iya. Nah, ini contohnya datanya, Pak. Nah, ini sebagai pembanding bagi saya. Jadi ada Hmm. usulan, ini ada HGU-nya enggak? Nah, Di kalau sini misalkan saya lihat, oh disamakan enggak sama ada. peta jenengan tadi, Mas. Ah, Nah, disamakan sama peta jenengan tadi. peta, ya, Peta. ini Nah, kan kali daerah apa tadi? daerah Yang Blitar ini. yang seperti peta Oh, saya awal upload ya. tadi, Pak. Coba yang Ya, seperti ya, peta saya awal upload ya. itu tapi yang daerah Ampel Gading. Ampel Gading. Ampel Gading Ampel yang peta Gading. seperti Oh awal iya, tadi. jadi biar
tahu persis tapi kalau Soalnya di lapangannya ya kan sedikit di banyak soal saya tahu. lapangannya Pak Azizi kan paham Iya, soalnya. Iya, bentar. Ampel Gading itu Ampel Gading anu Blitar. bawahnya Gunung Kawi. Ya, Nggih, bawahnya Gunung nggih, Kawi ya, Pak Ampel ya? Gading. Ah, Gunung Selorjo Kawi. ya. Oh, ini Wonosari. Mananya Wonosari, Pak? Waduh, apa itu? Nggak tahu ya. Wonosari apa? Ampel Gading. Mas Murid pernah ke sana tapi daerah apa, Mas? Gunung Kawi kan, Pak? Bawahnya Gunung Kawi itu, Pak. Gunung Kawi. Iya, bawahnya Gunung Kawi, Ampel Gading. Iya, Ampel Gunung Gading Kawi kan Malang, Pak. masuk kabupaten. Ampel Kabupaten Gading Blitar. Oh, salah. Blitar, Blitar. Ampel Oh, Gading Blitar. oh Blitar. Ya, ya, ya. Ya. Blitar. Loh kok? Oh, iya, iya. Oh, anu berbatasan dengan Malang ya. Iya, dekat dengan Kabupaten Malang. Oh iya, Tanaka Waterfall. Betul, nggak muncul ini. Mbak Indah Malang. Oh ini. Betul, kayaknya nggak masuk ini, Pak. Punya hutan ya, Pak ya? Punya. Apa itu? Apa? Ampel Gading kayaknya nggak punya hutan ini, Pak. Nggak punya air. Lembah Indah Malang. Berarti nggak ada hutannya ya? Oh, masuk anu ini. Terbaca masuk masuk mana ini Wonosari, Pak. Di datanya masuk Wonosari atau Ngajum ini. Kecamatan Kecamatan Selorjo. Ya, sebentar. Ya, ini nanti kita bisa masukkan layer gambar gambar yang punya kita dari data ini tadi, bidang tanah ini tadi ada GU-nya enggak, ya, kita tumpuk di sini, oh enggak masuk, misalkan. Kalau hutannya, nah ini, hutan lindung, hutan lindung. Nah, jadi HGU-nya ini ya, ya mungkin ya dari hutan lindung itu di papras jadi HGU itu. Jadi gitu, Pak. Jadi pengolahan datanya seperti itu. Ini ada lokasi eh, eh, bidang tanah. Ini ada data HGU pelepasan hutan. Nah, ini saya tambahkan, saya masukkan. Terus, jadi banyak data-data di sini, Pak. Ini zona nilai Komplit ternyata tanah, ya. bidang tanah, penggunaan tanah. Ya, ini yang di datanya ATR. Iya. Ya, ini misalkan lahan bagus sawah, saya masukkan. Ini nilai peta nilai bidang tanah. Ini saya masukkan misalkan. Nah, oke.
Oh, ini sawah-sawahnya ada di mana aja ini. HGU pelepasan, oh sawahnya dimatikan dulu, bidang tanah kita matikan dulu biar gampang lihatnya. Terus hutan, Iya, Selorjo Kehutanan. Ya. ya masuk Selorja ya Pak ya. Iya, Nah ini data yang sudah yang HGU pelepasan hutan. Oke. Hutan yang di HGU-kan ini berarti bahasanya ya, kalau nggak salah. Ya, lengkap berarti. Ya itu, Budia juga ngantikan itu. Kalau buat yang peta yang berbayar, secara satu yang bayar itu bisa kelihatan ada sumber air. Karena saya juga dulu juga pernah bantu teman-teman perusahaan Tirta Investama Aqua itu, yang iya. pakai, Ya, Eventnya beli itu. iya, hidrogeologi. Ternyata yang dipakai di atas pabrik itu di bawahnya itu ada Sungai Purba yang memang debit airnya sangat besar, makanya dibuat di situ, Iya, yang di Jombang itu. nah jadi gitu gambarannya eh, sampai mana tentang data peta itu. Ya, jadi eh, sudah ada gambaran ya Oke, seberapa apa luasnya tentang data, ya. Nanti mungkin seberapa sambil jalan. beratnya secara organisasi yang harus kita tata untuk mengemban pekerjaan-pekerjaan ini yang cukup penting dan luas. iya, iya. Terima kasih, Mas Budi. Mungkin ada pertanyaan lagi atau eh, informasi dari peserta yang lain yang kita bisa diskusikan. Pertanyaannya disimpan dulu Mas Widi. Sing penting buka dulu saya. Oh, ya. Sudah kurang berapa? Ya, nanti kan ada Oke, lagi pertemuan untuk bidang ini, bidang data, informasi. Nanti kita lanjutkan lagi nanti. ya. Ya, oke. Yang penting eh, Bapak, Ibu-ibu punya gambaran. Oh, ternyata data itu seperti ini luasannya. Ya, terus ya tinggal ini, anu, Mas Widi, buat catatan untuk tugas berikutnya Ya. Pokja kita ini apa aja yang perlu kita siapkan. Nah, ini Oke, kan teknis banget, itu Mas. Jadi pelatihan nanti yang sama pasti kan bidang data ya, ini akan mau juga memberikan seperti panduan itu ya, kayak juknis itu mungkin nanti kalau dalam ya, proses pendampingan nanti proses penggalian datanya seperti apa, cara ya. Oke. toolsnya, alat-alatnya apa saja, kemudian proses Oh ya, saya tampilkan dulu apa namanya file SHP itu ini karena sering sering kita bahas soalnya waktu pemberkasan file SHP itu itu apa yang itu mana sih gitu. SAP itu ya. File SHP itu adalah filenya JIS, program JIS. Kalau MS Word itu kan filenya doc, Ya, titik-titik dokumen, L doc titik doc atau kalau Excel kan XSL. LS. Nah, kalau JIS ini filenya banyak. Filenya ada 7. Jadi satu file satu file misalkan Desa Kalirejo misalkan. Itu filenya ada 7. Ini Ekstensinya saya ada 7 ya. ekstensi ya, ya filenya ada 7. Nah, udah muncul. Nah, Belum. ini misalkan batas desa PS Jatim. Nah, ini Ya. filenya ada 7 gini. Mhm. Ini yang harus kita setor ke eh, kementerian yang pengajuan berkas itu loh kan biasanya dibilang anu SHP-nya diserahkan juga. Filenya ini HP itu ya satu paket lah kayaknya. SHP itu ya ini ada 7 ini. Mulai dari Jadi CBD sampai SHX. ini data yang mewakili
Ya, ini ada 7 ini. Mewakili, ini PRJ ini mewakili koordinat, terus DBF ini Excel-nya, tabelnya tersimpan di sini. PRJ ini koordinat, proyek projection. Nah, terus gambar vektor bidangnya itu ya di sini. Kan tadi kan banyak, kan. Bisa nampilkan peta, tabel, lokasi, ya itu. Akhirnya filenya ada 7 gini. Kalau kalau MS Word kan cuma satu, Ya. Excel kan cuma satu. Oh, makanya dikatakan Jadi biar tahu, SHP biar itu nggak karena salah induknya pilih. SHP ya. Kan paling besar itu filenya, bytes-nya Ya, itu. nama file ya, anunya SHP itu apa Dasarnya ini. singkatannya soft. Ya, sebutannya lah kasar. Iya, iya, Sebutan filenya GIS itu SHP. iya. Nah, Oke. jadi kalau mau setor ya harus 7 file ini disetor. Jadi nanti fasilitator waktu collecting data gitu nyetor file ya 7 ini harus terkirim. Bukan satu dok gitu. Nah, biar mengenal, biar tahu. Oh, filenya itu ini yang diminta apa? BPSKL minta file SHP. Oh ya ini 7 ini dikirim nah, gitu. Nah, itu mungkin Oke. tambahnya sementara itu dulu. Oke, terima kasih Oke, karena waktunya sudah 17.43. nanti Ini sudah dilanjut lagi. mendekati buka puasa. Demikian nanti kita akhiri dulu diskusi kita di Rebuan ini di online discussion perhutanan sosial di pertemuan kedua di batch 2. Nah, insya Allah nanti ada online juga, nanti ada peningkatan kapasitas building juga. Nanti insya Allah ini tanggal 15 dan 16 Sabtu dan Minggu. Nanti itu serial. Nanti poros derek pemerhati perhutanan sosial bisa gabung untuk peningkatan kapasitas individu yang nanti rencananya dilaksanakan tanggal tadi 15 dan 16. Ya, 15 dan 16 Senin dan Sabtu dan Minggu. Nanti jamnya sama insya Allah. Jadi serial itu saling berkaitan erat tentang proklim. Jadi yang memang rencana itu kita buat di awal, tapi teman-teman Jogja ternyata bisanya nanti hari tanggal 15 dan 16. Nanti mohon poros derek. Oh, monggo. Ada yang tanya. Monggo. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Ya, tepangaken mungkin Mas Puri dan teman-teman. Maaf saya baru bergabung karena saya juga baru dapat. Menarik sekali berbicara tentang perhutanan sosial. Oh, Tapi ini staf menurut kementerian saya, ini Pak Kacong, staf kementerian ini. apa sih? Nah, jadi gini. Hal-hal yang teknis tidak usah di online. Hal-hal yang teknis lebih elok dibahas di pertemuan offline. Karena kalau online itu menjadi tidak pas gitu loh. Karena kalau memang kalau saya tidak salah dengar tadi ada 22 KTH ya yang sudah dapat izin ya Puri ya. Ya, insya Allah 23. Oke. Iya. Nah, ini kalau tidak salah peluang untuk pendanaan yang voluntary yang RBC 12 kan juga lagi buka ini gitu loh. Nah, hal-hal yang seperti itu apa tidak terinformasikan ke Chandra ya? Atau gimana Puri selama ini? Mas Widi itu yang tahu. Wah, itu juga Gimana Mas? saya sendiri juga belum tahu kabarnya dari Mas Chandra. Enggak kok ujuk-ujuk mau ngeloncat ke urusan proklim gitu loh. Karena urusan proklim itu satu urusan tersendiri lagi gitu loh. Kita belum mengeksplor dalam sampai selesai di urusan perhutanan sosial. Kok sudah mau berbicara tentang proklim atau mau gimana? Saya tidak tahu metodenya teman-teman karena saya mengikuti teman-teman PSNU ini tidak secara online seperti sekarang ya. Tapi saya cukup intens
mendapatkan informasi dari teman-teman KLHK pada waktu jaring jebol, pada waktu kegiatan RKPS yang di Pandaan dan lain sebagainya gitu loh. Saya ikut senang, tapi kok semakin ke sini saya khawatir kehilangan fokus gitu loh. Itu saja sih Mas Huri, bukan karena apa. Ya. Atau bisa apa apa ya? Kalau saya sih melihatnya, kalau sudah kehilangan fokus, khawatirnya nanti malah semakin tidak tenaganya teman-teman menjadi semakin tidak terpecah gitu loh. Ya. Karena begini, setahu saya kalau urusan proklim itu satu urusan sendiri. Jadi urusan proklim Ya. itu sekarang ada di Kementerian Lingkungan Hidup. Ya. Nah, PS itu sekarang ada di Kementerian Kehutanan gitu loh. Betul. Itu sudah satu urusan yang berbeda. Kalau proklim itu dulu ada di Direktorat Jenderal PPI. Nah, kalau PS itu ada Direktorat Jenderal PSKL. Ya, jadi sekarang sudah berubah gitu loh semuanya. Tapi ujung-ujungnya semuanya, baik proklim, baik PS, semuanya menuju urusan pendananya di result based payment gitu loh. Nah, oleh karena itu saya enggak, mungkin karena saya kurang informasi, mungkin bisa dikomunikasikan sehingga saya juga ingin berkontribusi walaupun mungkin saat ini saya belum bisa detail banyak memberikan informasi, tapi sedikit banyak saya bisa memberikan informasi apa yang berkaitan dengan mencoba memaksimalkan izin-izin yang sudah dipegang oleh teman-teman. Gitu loh. Yap. Misalkan sekarang ada 22 KTH. LMDH ataupun KTH yang mendapatkan izin. Nah, bagaimana peluangnya? Nah, pertanyaan saya, sudah bikin RKPS atau bagaimana? Jadi kan paling tidak informasi dasar sehingga saya bisa banyak memberikan semacam input masukan buat teman-teman tidak salah sasaran. Itu saja sih mungkin yang ingin saya sampaikan. Mungkin itu Pak. Oke, matur nuwun. Jadi mungkin ini informasinya. Jadi yang bisa saya berikan informasi. Jadi sebenarnya kita tetap fokusnya di perhutanan sosial, Pak. Jadi kita diskusinya itu memang diskusi perhutanan sosialnya tetap di hari Rebu, Pak. Kita rutin setiap minggu Rebuan kita bilangnya. Nah, makanya proklim itu karena tetap beririsan. Nah, ini ada diskusi di luar Rebuan ini. Nah, itu sebagai capacity building untuk penambahan wawasan di teman-teman penggiat perhutanan sosial tentang proklim. Makanya jadwalnya di luar Rebuan. Jadi ada jadwal Tuh. Nyon duka kalau gitu salah persepsi. Kemarin saya juga nyon duka Pak Widi. Teman-teman Endo Ponorogo ingin gabung, makanya saya berikan link ini gitu loh. Saya tidak tahu apakah di sini ada teman-teman yang dari Ponorogo. Ada sih Kandas. Jadi ada Cak Popai itu Ponorogo itu. Mas Novi nih. Mas Novi ada, saya Ponorogo juga. Oh, Mas Novi ya? Oh ya, Mas Novi juga Ponorogo. Oke, tugas saya mempertemukan sudah selesai. Tapi insya Allah kalau ada waktu saya siap menjadi narasumber karena kebetulan saya dekat dengan sumber-sumber itu gitu loh. Itu saja sih. Jadi kita mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Jadi kita punya kurikulum, kemarin kita susun kurikulum per bidang. Jadi kita ada 6 bidang kalau tidak salah. 6 bidang. Nah, nanti setiap bidang ini capacity building-nya setiap hari Rabu, Pak. Di Rebuan, kita bilangnya Rebuan, ngajinya ngaji Rebuan. Tapi bahasa kerennya ODPS ini, online discussion perhutanan sosial. Ini inisiatif kami untuk membangun kapasitas building para penggiat perhutanan sosial. Nah, memang proklim itu sudah karena kementerian sudah beda, jadi tapi karena tetap beririsan, tetap bisa menjadi sebuah isu yang kita bangun kepada stakeholder kita di TAPA. Nah, itu kita bisa berikan isu itu, wacana itu, tapi di luar diskusi Rebuan, makanya di luar itu. Betul Subhanun, yang juga karena ada Jawa Timur udah waktunya buka puasa ini sepertinya. Monggo, nanti suatu saat kita pasti kontak-kontakan lah, Pak. Matur nuwun. Kelihatan ini sudah masuk buka, sudah diingatkan sama Mas Edward.
Jadi nanti kita sambung lagi insya Allah di minggu depan untuk diskusi rutinan rebuan kita, ngaji rebuannya. Nah, mungkin membawa manfaat untuk kita semua dan semoga kita tetap sehat, tetap istiqomah menjalankan ibadah puasa. Oke, matur nuwun sedanten. Monggo silakan berbuka. Matur Nggih. nuwun.